Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang pressure, temperature, level, and flow instrumentation in industrial process. Oke. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi di sini ada profil singkat saya. Nama nama saya Mirza Nabila Alfa, bisa dipanggil Nabila, dengan NIM 1254900008. Dari saya dari jurusan Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Tambah profil singkat, saya berasal dari Padang, besarnya di Padang. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pressure, temperature, level, and flow instrumentation in industrial process. Yang pertama, pressure instrument. Pressure itu artinya tekanan. Pressure itu yang artinya tekanan. Tekanan terjadi karena adanya gaya yang bekerja terhadap suatu bidang luasan. Tekanan dinyatakan sebagai gaya pada suatu satuan luas. Alat ukur tekanan manometer. Umumnya, tekanan fluida dapat diukur di industri proses adalah cairan dan gas. Jadi, manometer itu gambar ini bentuk dari manometer. Oke, kita lanjut. Terminologi pressure. Yang pertama, absolute pressure, tekanan absolut, gaya yang bekerja pada satuan luas. Tekanan total yang dihitung terhadap tekanan vakum sempurna atau nol absolut. Gauge pressure yang artinya tekanan relatif. Tekanan yang dinyatakan dan diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi, tekanan relatif adalah selisih antara tekanan absolut dengan atmosfer. Yang ketiga, vacuum pressure yang artinya tekanan hampa. Vakum tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer. Yang keempat, differential pressure yang artinya tekanan diferensial. Tekanan yang diukur terhadap tekanan yang lain. Oke, kita lanjut. Di sini ada satuan pressure ya, guys, satuan tekanan. Di sini eh, sudah terlihat jelas tabel dari satuan pressure ya. Ada Pascal, bar, technical atmosphere, standar atmosfer, torr, pounds per square inch. Nah, jadi ini tabelnya. Oke, kita lanjut. Pengukuran pressure. Beberapa jenis pengukuran tekanan yang sering digunakan di dalam industri proses dapat dikelompokkan sebagai berikut. Satu, barometer. Dua, manometer kolom cairan utup. Ini disebut manometer kolom cairan utup. Terus Bourdon tube, diagram ini diagram pressure gauge. Bellows, McLeod gauge, capacitance pressure, strain gauge, dan piezoelectric. Kita lanjut. Pengukuran pressure tabung utup. Tabung utup, tabung U atau utup adalah contoh sederhana instrumen pengukuran tekanan yang menggunakan kolom zat cair. Alat ukur tekanan ini terdiri dari air atau air raksa di dalam U-shaper dan umumnya digunakan untuk mengukur tekanan gas. Salah satu ujung dari tabung dihubungkan ke bidang tekanan yang tidak diketahui dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber tekanan acuan. Umumnya tekanan atmosfer, seperti pada gambar di samping. Jadi ini gambar dari tabung YouTube. Oke, kita lanjut. Pengukuran pressure tabung Bourdon. Bourdon tube adalah alat ukur tekanan non-liquid yang banyak digunakan di industri proses untuk mengukur tekanan statis. Terdiri dari elemen C-type, helikal, dan spiral, dan dihubungkan secara mekanikal dengan jarum indikator. Eh, Prinsip operasi yaitu tekanan dipandu ke dalam tabung. Perbedaan tekanan di dalam air dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan perubahan bentuk penampangnya. Jadi
Ini gambar yang di samping ini adalah contoh bentuk gambar dari pengukuran pressure tabung Bordon. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa bentuk dari pengukuran pengukuran pressure tabung Bordon atau pengukuran ukuran tabung tabung Bordon. Jadi gambarnya bisa dilihat di sini. Gini bentuk dari tabung Bordon. Oke, kita lanjut. Pengukuran pressure dengan diaphragm atau pengukuran ukuran dengan diaphragm. Diaphragm pressure gauge menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastic deformation dari suatu diaphragm membran untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan acuan. Bentuk dari diaphragm pressure gauge terdiri dari kapsul yang dibagi oleh suatu sekat rongga diaphragm seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Ini gambar dari eh, pressure dengan diaphragm. Satu sisi diaphragm terbuka bagi tekanan trigger, berarti ini yang terbuka. Trigger eksternal, PEX, dan sisi lain dihubungkan dengan tekanan diketahui, reference pressure, PREF. Beda tekanan PX dengan PRF, PREF. Secara mekanik membelokkan diaphragm. Oke, kita lanjut. Di sini contoh dari di sini gambar dari pengukuran pressure diagram. Kita lanjut. Pengukuran pressure dengan elemen Bellows. Pengukuran tekanan dengan Bellows sangat populer digunakan di dalam industri proses oleh karena mudah ditangani. Jadi di dalam industri proses kebanyakan menggunakan elemen Bellows karena eh, pengukuran tekanan elemen Bellows ini mudah ditangani. Kita lanjut. Elemen bilos merupakan elemen elastis yang fleksibel pada arah aksial. Biasanya dibuat dari bahan kuningan, fosfor perunggu, berilium tembaga, monel, stainless steel, inconel, dan bahan metal lainnya. Dengan elemen ini dapat hubungan yang linear antara tekanan dan simpangan perubahan volume. Di sini ada gambar dari pengukuran pressure dengan elemen bilos. Kita lanjut. Di sini pengukuran pressure dengan kapasitansi. Pengukuran tekanan dengan sensor kapasitansi beroperasi dengan prinsip jika diafragma pengendaraan antara dua pelat kapasitor mengalami deformasi oleh tekanan diferensial ketidakseimbangan kapasitansi akan terjadi antara dirinya dan kedua pelat. Ketidakseimbangan ini terdeteksi dalam rangkaian jembatan kapasitansi dan konversi ke arus keluaran DC sebesar 4 hingga 20 MA. Diafragma mengisolasi sekunder digunakan untuk melindungi diafragma pengendaraan. Di sini, di samping ini ada gambar pengukuran pressure dengan kapasitansi. Bisa dilihat di gambar di samping ini. Oke, kita lanjut. Pengukuran pressure dengan strain gauge. Strain didefinisikan sebagai perubahan bentuk material sebagai konsekuensi dari gaya yang diberikan. Strain gauge adalah alat yang digunakan perubahan resistensi listrik dari kawat di bawah tekanan untuk mengukur tekanan. Eh, Pe- Pengukur regangan mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal listrik. Ketika panjang kawat diubah oleh tegangan atau kompresi, mengubah diameter kawat dan karenanya mengubah hambatan listrik. Perubahan resistensi adalah ukuran tekanan yang dihasilkan distorsi mekanis. Kita lanjut. Di sini pengukuran pressure dengan piezoelektrik. Piezo didefinisikan sebagai pembangkitan tegangan listrik karena tekanan pada zat kristal seperti kuarsa, garam, rosel, turmalin, barium titanat, amonium dihidrogen, fosfat, dan kristal keramik lainnya. Efek piezoelektrik dapat digunakan untuk pengukuran tekanan, gaya, atau akselerasi.
Kuarsa adalah kristal yang paling umum digunakan dan menghasilkan efek piezoelektrik. Kristal sinetis dikembangkan untuk menghasilkan efek yang sama pada dan umumnya memiliki kepekaan yang lebih tinggi daripada kristal alami. Di samping ini terdapat contoh gambar dari pengukuran pressure dengan piezoelektrik. Ini bentuknya, ini cara kerjanya. Terlanjut, temperatur instrumen. Temperatur adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Temperatur adalah besaran relatif tergantung pada acuan referensi yang digunakan. Berbagai besaran temperatur menggunakan suatu acuan harga dasarnya. Jadi di samping ini kita ada tabel dari acuan dan temperaturnya. Seperti titik didih hidrogen H dengan simbol dengan simbol H min 25,78. Oke, kita lanjut. Pengukuran temperatur. Besaran suhu tidak dapat diukur secara langsung. Pengukuran temperatur selalu berdasarkan pada perubahan sifat fisik suatu benda tertentu akibat pengaruh perubahan temperatur. Prinsip inilah yang digunakan dalam berbagai peralatan pengukuran suhu. Dengan mengetahui sifat fisika suatu benda, maka besaran suhu suatu benda dapat diketahui dengan menggunakan suhu benda referensi yang sudah diketahui nilainya. Di samping ini terdapat bentuk pengukuran temperatur. Jadi di sini kita bisa mengetahui panas dinginnya suatu ruangan atau panas dingin suatu ruangan. Oke, kita lanjut. Eh, Berbagai perubah yang digunakan sebagai prinsip dasar suatu alat ukur suhu antara lain perubahan dimensi benda, termometer air raksa, bimetal, perubahan tegangan listrik, termokopel, perubahan tahanan listrik, RTD, dan termistor. RTD itu RTD itu resistance temperature detector dan termistor. Perubahan tekanan cairan dalam suatu bulk pressure pressure thermometer. Oke, kita lanjut. Pengukuran suhu dengan bimetal. Termometer bimetal terdiri dari dua logam dengan koefisien mulai berbeda yang dilekatkan menjadi satu. Logam yang mempunyai koefisien ekspansi lebih besar akan memuai lebih besar dari logam lainnya akibat kenaikan temperatur. Batang bimetal terdefleksi pada arah tertentu. Simpangan batang digunakan untuk menyatakan ukuran temperatur di sekitar. Bahan bimetal dari paduan campuran besi nikel dengan kuningan yang mempunyai koefisien ekspansi besar. Jadi di samping ini adalah gambar dari pengukuran suhu dengan bimetal. Oke, kita lanjut. Pengukuran suhu dengan termokopel. Termokopel ditemukan ahli fisika Jerman Estonian Thomas Johann Seebeck tahun 1821. Suatu konduktor akan menghasilkan tegangan ketika diberikan gradien termal. Peristiwa ini dikenal sebagai efek Seebeck atau termoelektrik. Termokopel sensor temperatur termoelektrik yang terdiri dari dua kawat logam berlainan, misal kromel dan konstantan. Penggabungan pada probe tip, measurement junction, dan reference junction, temperatur yang diketahui. Jadi di samping sini terdapat pengukuran suhu dengan termokopel. Jadi ini bentuknya. Jadi kita bisa tahu panas dinginnya gitu. Oke, kita lanjut. Pengukuran suhu dengan masih yang sama, pengukuran suhu dengan termokopel. Perbedaan temperatur antara probe tip dan reference junction dideteksi dengan mengukur perubahan tegangan voltage. Electromotive force EMV dan reference junction. Jadi EMV itu adalah electromotive force atau singkatan dari gaya gerak listrik. Oke. Pembacaan absolute temperature kemudian bisa diperoleh dengan kombinasi informasi dari temperatur acuan yang diketahui dengan perbedaan temperatur antara probe type dengan reference. Di, di samping ini terdapat pengukuran suhu dengan termokopel. Jadi ini bentuk ini alatnya. Oke, kita lanjut. Dalam aplikasinya, termokopel terdiri dari berbagai jenis yang ditetapkan oleh ISA.
atau instrumen Society of America. Jenis E, J, K, dan T adalah base metal termokopel dan dapat digunakan untuk mengukur temperatur hingga 1000 derajat Celcius. Eh, atau bisa disebut dengan 1832 derajat Fahrenheit. Jenis S, R, dan B. Jenis 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 S, R, dan B adalah noble metal thermocouples dan dapat digunakan untuk mengukur temperatur hingga 2000 derajat Celcius. Jadi, termoga temperatur hingga 2000 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Di sini ada logo dari ISA dan di sini ANSI. Approve American National Standard. Oke, kita lanjut. Ukuran suhu dengan RTD. RTD tadi itu adalah resisten thermometer detektor. Resisten suatu material akan berubah terhadap perubahan temperaturnya. Bahan yang digunakan untuk sensor RTD atau resisten termometer detektor dibagi menjadi dua macam, yaitu bahan konduktor atau disebut logam dan bahan semikonduktor. Bahan konduktor disebut RTD, resisten termometer detektor. Bahan semikonduktor dikenal dengan istilah termistor. Nanti ada penjelasan termistor. Di sini gambar dari pengukuran suhu dengan RTD. Kita lanjut. Pengukuran suhu dengan termistor. Prinsip kerja termistor mempunyai kemiripan dengan RTD. Termistor menggunakan resisten untuk mendeteksi temperatur. Perbedaan termistor dengan RTD yaitu metal probe, di mana resisten meningkat dengan temperatur. Termistor menggunakan material keramik semikonduktor, di mana responnya terbalik dengan temperatur. Jadi di samping ini terdapat gambar pengukuran suhu dengan termistor. Oke, kita lanjut. Eh, Pengukuran suhu dengan masih pengukuran suhu dengan termistor. Jadi termistor adalah resistance termometer di mana hubungan antara resistance dan temperatur adalah sangat nonlinear. Resistance berubah secara negatif dan tajam dengan suatu perubahan positif di dalam temperatur. Jadi di samping sini terdapat gambar dari ini grafik nih, nih. Ini ada termistor, ini termokopel, dan ini RTD. RTD tadi resistant, RTD. RTD tadi adalah resistant temperature detector. Maaf ya, saya lupa-lupa. Oke, kita lanjut. Di sini ada masih yang sama, pengukuran suhunya. Sensor termistor dapat mengukur temperatur dari -40 sampai 150, kurang lebih 0,35 derajat Celcius. Bentuk probe, bit, washer, disk, dan rod. Resistance operasi dari dalam rangka K, ohm, walaupun aktual resistance sampai mom hingga ohm. Jadi, kita lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Jadi, sekian presentasi dari saya. Maafkan apabila ada salah kata, ada salah penjelasan, dan salah pengucapan. Mohon maaf. Eh, Maaf apabila ada kekurangan dan kurang lengkap. Jadi saya Mirza Nabila Arfa dengan NIM 19 dengan 125490008 dari jurusan Rekayasa Instrumentasi mengucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share. Jangan di-share deh, like, subscribe aja. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.